Jadi, kami mendengar pantangannya yang pakai jelaskan. Nah, sekarang ini pakai yang kita tanyakan itu yang pertama, kalau tadi penangkalnya, bagaimana ilmu menangkapnya Pak Kiai? Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, ini hampir sama dengan toyol lah. Kehidupan sehari-hari kita ditagih utang sama seseorang, kita sudah berjanji beberapa kali, tapi kita belum bisa menyiapkan utang tersebut. Nah, karena kita ini masalah janji ini adalah hutang, berarti hutang ketemu hutang. Nah, kita ini ambil jalan pintas bagiannya, yaitu uang bunga. Padahal dalam hukum Islam, uang bunga itu haram hukumnya. Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi menang kali sudah kita ya, menang. Tapi bagaimana menang? PR lagi. Saya tidak bisa jawab ini pertanyaan. Ya kalau kita lihat di TV itu tapi apa yang kita lihat di TV ini menampilkan menang. Semua hanyalah settingan-settingan saja. Itu ya, jangan sampai menipu. Kadang dia itu berpura-pura lemah di hadapan kita. Ya, tapi sebenarnya dia sedang memasukkan kita di dalam perangkapnya. Jadi Nabi SAW mengatakan percaya meskipun apa yang dia katakan itu benar. Ya. Jangan percaya meskipun apa yang dia katakan itu benar, karena kita ini tidak tahu hakikatnya. Jadi poin istilahnya jangan istikhdam, apalagi coba-coba untuk menangkap. Gitu. Pertanyaannya mau diapakan? Ya. Jadi insya Allah kita kita menghindar saja ya, kita menghindar. Jadi jangan berinteraksi ya. Rencana kayaknya mau berambil alih. Tapi yang menarik ini pertanyaan yang kedua. Jadi kita ini punya utang kepada orang. Berjanji lagi. Nah, utang duit ini kemudian ditagih, kita janji itu utang dia utang mendesak, akhirnya kemudian diambil hubungan ada proses ini akhirkan, tapi yang uang mencari uang, dan itu uang mencari uang, mestinya kan usaha cari uang, usaha cari uang, kerja cari uang, dagang cari uang, ya mestinya seperti itu normalnya. Tapi ini tidak, ya, orangnya santai, pelesiran ke luar negeri, tapi uangnya ini mencari uang, uangnya yang cari uang. Nah, ini kalau kapitalis cerdas, ya. Wah, ini cara cerdas mencari uang itu. Akan tetapi ini disebut sebagai praktek riba, dan ini sangat merusak. Inilah yang merusak perekonomian hampir seluruh dunia ini, ya, yang menyebabkan inflasi, yang menyebabkan macam-macam.
tidak lain dan tidak bukan adalah tapi kita mau bagaimana? Inilah fakta yang terjadi. Bukan hanya individu, bahkan negara. Ini Pak Presiden kita ini sedang keliling luar negeri ini. Baru berapa hari beliau dilantik sudah keliling. Apa yang beliau cari? Beliau cari utang. Cari utang karena APBN kita ini jebol 800 triliun. Nah, itu harus dicari. Harus dicari. Dan itu tidak gratis. Oh, makan siang saja tidak gratis. Nah, ini berbunga, Pak. Tidak main-main ini. Nah, tidak main-main. Nah, jadi begini, saya ingin menitik beratkan ini. Subuh kemarin kita kaji ya bahwa disebutkan dalam Al-Quran ya, ketiga, yang pertama jangan berutang kecuali terpaksa sekali. Kemudian yang kedua, jangan berutang melebihi aset ya, aset yang kita miliki. Nah, kita hitung dulu aset kita. Kita punya sepeda motor ada 2 umpama. Ini ya, kemudian ada handphone di rumah ini ada berapa? Ada 3. Ini kira-kira harganya berapa? Ada tanah, ada harganya sekian. Kalau berutang, utang jangan sampai melebihi aset. Jangan sampai melebihi aset. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tiba masanya, maka bayar utang kita. Kalau perlu kita jual aset kita untuk membayar utang. Ya, jual aset, jual sepeda motor untuk bayar. Nah, kita ini karena repotnya kita masih mau apa namanya? Kita masih mau bernikmat-nikmat hidup. Lalu kemudian kita menghindari untuk membayar utang. Nah, kita harus itu anunya itu. Nah, kemudian yang penting juga dari sisi orang yang mengutangi ini. Nah, ini penting juga untuk diketahui bahwa dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa in kana dzu usratin, jika orang yang berutang ini kesulitan untuk membayar utangnya. Padahal sudah jatuh tempo, maka pihak yang mengutangi ini wajib untuk memberikan tempo, tangguhkan. Berikan kesempatan. Tasaddaqu, adanya yang memberikan utang ini menyedekahkan. Sebagai sedekah itu Allah katakan khairul lakum, itu lebih baik lagi bagi kalian, tapi itu hukumnya adalah sunnah. Tapi memberikan tempo ini hukumnya wajib. Memberikan tempo wajib kali ya. Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal seperti ini kita harus bertanya ya, kesulitan dan mudah sekali memberikan bantuan kepada kita, bahkan kadang-kadang dia perlukan sendiri tapi kemudian diberikan kepada kita. Nah, lalu kemudian yang lebih jahat kebaikan orang dengan keburukan. Apa itu? Hindar, melarikan diri. Kita punya sama, usahakan setiap hari. Ya usahakan itu. Masih hidup, masih ada, masih eksis. Setengah mati dicari tidak ketemu. Nomor HP juga sudah diganti. Waduh, ini ya seperti itu. Baginda Nabi SAW itu wafat dalam keadaan beliau punya perisai, beliau punya sirah baju besi ini tergadai. Jadi Nabi meninggal itu punya utang.
Jadi punya utang ini kalau kita ternyata sunnah juga rupanya. Ya, punya utang ini ternyata sunnah, tapi ingat menggadaikan perisainya ini untuk makan. Ya. Jangan berutang untuk gaya-gayaan. Sini pakai 2 ngutangan. Bagaimana sih? Ya. Jadi berutang hanya untuk gaya hidup, mau beli iPhone. Wah, seperti ini mau di ke polisi yang begini. Ini pas aset kan orang ini juga ini betul untuk makanan kita untuk memberikan kita sebelumnya. Baik. Masih ada kan? Tinggal yang sudah kita dengar tadi, sudah kita perhatikan sama-sama amalan-amalan untuk menangkal, terutama ini selain untuk sebenarnya menjaga keamanan uang kita ini, ya sudah kita dengar banyak sekali amalan-amalan. Yang terpenting adalah kita istiqomah. Jadi ada juga amalan ayat kursi ini sebisa mungkin kita baca setiap sudah, ya, terutama amalan pagi sore, zikir pagi dan petang. Kemudian setiap sholat, ba'da sholat fardu, ya, setiap sholat selesai sholat wajib, ya, 5 waktu kita amalkan ayat kursi ini, kita baca sebelum kita tinggalkan masjid ataupun sebelum kita tinggalkan tempat sholat kita. Baik, itu dulu pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.